Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Iis Ibrahim. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baiklah, saya akan memaparkan satu ayat dan beserta tafsirnya. Nah, dalam satu ayat itu ada ayat yang mengatakan sabar. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata sabar. Nah, sabar itu bahkan dimanapun kita berada, kita tidak akan jauh dari kata sabar. Karena sebagai umat muslim, tentunya kita harus senantiasa sabar entah dalam kondisi senang, sedih, ataupun berduka. Sabar itu memiliki segudang hikmah dan manfaat. Kalau ditanyakan, sudahkah kalian hari ini bersabar? Sudahkah kalian selalu bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, yuk sama-sama untuk bisa menerapkan sabar dalam diri kita. Sabar itu memang sulit, bahkan sebenarnya sabar sendiri sudah diharuskan bagi umat muslim. Seperti yang tertera pada ayat berikut yang berbunyi surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, sudah jelas bahwa sabar itu sangat bermakna dalam hidup kita. Tentunya, kesabaran sangat melatih diri kita. Saya sedikit bercerita tentang pengalaman apa yang saya alami, dan menyadarkan saya tentang sabar yang sangat bermakna bagi kehidupan. Nah, dulu saya waktu masih sekolah itu saya sering kena bulian. Saya sering kena bulian karena saya termasuk anak yang rata-rata di bawah ekonomi. Saya sekolah itu sering dagang berbagai macam, sehingga saya mendapatkan bulian dari teman-teman saya. Bahkan saya dijauhi sama teman-teman di sekolah. Mereka tidak mau berteman dengan saya. Dan alhamdulillah saya bersabar. Saya bersabar untuk tidak membalas perbuatan mereka. Saya sadari betul bagaimana penderitaan yang saya alami di saat saya menduduki bangku sekolah. Bahkan orang tua saya itu kadang cemas, kadang khawatir kalau saya ke sekolah. Dan alhamdulillah saya berkat kesabaran saya di waktu sekolah, saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya menjadi pribadi yang lebih baik, berani dalam hal ini, berani mengedepankan hal positif dan menentang segala hal negatif. Memberikan ketegasan pada diri saya ketika semua terlewati, bahwa saya sadar selama ini sabar saya menjadi penolong bagi diri saya sendiri. Nah, bagi diri saya sendiri, andai saya frustasi waktu dulu atau putus asa dalam bersekolah, mungkin saya nekat untuk bunuh diri. Karena dulu itu saya kan dijauhi teman, tidak ada orang yang mau berteman dengan saya, karena saya kategori anak di bawah ekonominya, di bawah rata-rata. Makanya tidak ada yang mau berteman dengan saya. Terus saya hidup dengan orang tua yang broken home. Jadi tetapi dengan adanya sabar membuat saya lebih menerima
apa yang saya hadapi dan selalu percaya bahwa sabarnya saya akan memiliki hikmah dan nikmat yang tersimpan di dalamnya. Nah, bisa kalian sadari bukan? Sabar itu nikmat banget, nikmat sekali. Memang susah dilakukan, tetapi coba ubah mindset dan pola pikir kalian bahwa sabar itu nikmat hasilnya. Proses kehidupan seseorang memang berbeda-beda. Sabar itu sebenarnya luas, bukan hanya sekedar sabar menghadapi cobaan, melainkan ada sabar dalam beribadah seperti sholat dan puasa dan lainnya. Oke, baik, terima kasih. Itulah yang dari saya yang bisa saya paparkan mengenai tentang satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 153 tentang artinya sabar. Coba kalian berusaha menjadi orang yang sabar ketika di rumah, khususnya ketika menghadapi amarah dari orang tua, terutama sang ibu ya. Biasanya amarahnya sang ibu betul-betul menguji kesabaran kita sebagai anak. Tentunya kita sebagai anak yang baik dan patuh kepada orang tua harus sabar menghadapinya. Terkesan sepele memang, tetapi banyak manfaatnya. Coba saja dimulai saat di rumah untuk selalu sabar, entah dengan ayah, ibu, kakak, adik, ataupun tetangga. Kebiasaan sabar biasanya bermula dari lingkup keluarga. Jika itu sudah tertanam dengan